saat ini, Komisi Pemilihan Umum KPU Kaimana belum bisa melakukan pleno penetapan terhadap Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Karena pasangan calon nomor urut 2 Rita Toerupun dan Leonardo Syakema telah melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi MK di Jakarta. Sejumlah pihak pun mengaku jika pleno rekapitulasi yang digelar KPU belum lama ini di Hotel Grand Papua merupakan pleno hasil perolehan suara pilkada serentak di Kaimana. Dalam pleno tersebut, saksi dari paslon nomor urut 2 berkeberatan untuk menandatangani berita acara pleno. Dan saat ini, kita sudah tersambung di saluran telepon dengan Charlie Maipau, tim pemenangan paslon nomor urut 2. Selamat malam, Bung. Selamat malam, Bung. Selamat malam. Bung, banyak pihak yang mengaku jika pleno hasil perolehan suara yang digelar beberapa waktu yang lalu itu merupakan pleno penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Apa yang ingin Anda sampaikan, Bung? Baik, terima kasih. Jadi pada prinsipnya untuk tahapan penyelenggaraan pilkada tahun 2020 kita mengacu pada peraturan KPU, yaitu peraturan KPU nomor 5 tahun 2020 yang di dalamnya memuat terhadap jadwal dan tahapan pelaksanaan pilkada itu sendiri, di mana di dalam PKPU 5 2020 itu pada tahapan jadwal kita ada hari ini di tahapan rekapitulasi tingkat kabupaten, rekapitulasi perolehan suara hasil pilkada 9 Desember, yaitu pada tanggal 13 sampai tanggal 19 Desember. Jadi bagi kami pelaksanaan rekapitulasi yang kemarin dilaksanakan di Hotel Grand Papua pada tanggal 15 itu adalah agenda rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten. Jadi bukan yang dimaksud dengan proses penetapan calon terpilih. Karena untuk tahapan calon terpilih nanti itu akan dilaksanakan setelah proses berperkara di Mahkamah Konstitusi. Yaitu kita ketahui bahwa Mahkamah Konstitusi akan memberitahukan kepada KPU setelah 5 hari Mahkamah Konstitusi mencatat registrasi dalam buku registrasi perkara atau BRPK kepada KPU. Itu baru kalau tidak ada masalah, artinya kalau tidak ada calon yang menggugat di KPU, berarti 5 hari setelah MK menyampaikan permohonan registrasi dalam buku registrasi perkara kepada KPU. Itu waktunya tidak bisa ditentukan, tetapi kalau kita melihat dari jadwal yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk persidangan perselisihan suara hasil pemilih pilkada, itu dia berkisar nanti di antara tanggal 18 sampai tanggal 20 Januari. Jadi nanti kalaupun memang tidak ada persoalan atau tidak ada calon yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi, maka di rentang waktu tanggal 18 sampai 20 Januari KPU akan menyampaikan kepada KPUD tentang kabupaten-kabupaten yang mengikuti pilkada yang tidak berperkara di MK. Tetapi kalau ada calon yang mengajukan gugatan ke MK terhadap hasil pleno rekapitulasi KPU, maka itu akan menunggu sampai adanya keputusan resmi dari dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Jadi pada prinsipnya rekapitulasi yang kemarin dilakukan itu adalah rekapitulasi perolehan suara. Kita ketahui bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara di mana pasangan nomor 1 terkabul memperoleh 200 sekian suara, dan juga pasangan nomor 2 Risma memiliki suara 12.878 suara. Itu perolehan suara yang ada dari 7 distrik. Jadi itu kita mengakui bahwa itu suara yang dihasilkan oleh rekapitulasi. Namun tentu pasti bagi kami
ada berbagai macam hal-hal yang perlu untuk kami tindak lanjuti dalam hasil keputusan pleno KPU tersebut terkait dengan rekapitulasi perolehan suara. Bung, pada saat pleno hasil perolehan suara tersebut, saksi Risma berkeberatan untuk menandatangani berita acara. Mungkin Bung bisa jelaskan? Ya, baik, terima kasih. Jadi terkait dengan saksi dari pasangan calon nomor 2 Rita Syakema untuk menolak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi baik itu di tingkat distrik maupun di tingkat kabupaten, bagi kami adalah hal yang wajar-wajar saja. Kenapa sampai kami tidak mau menandatangani berita acara hasil rekapitulasi baik di tingkat distrik maupun di tingkat kabupaten? Karena menurut kami ada terjadi berbagai macam pelanggaran-pelanggaran pemilu yang perlu untuk ditindaklanjuti. Untuk itu kami belum mengakui hasil rekapitulasi tersebut karena ada berbagai macam pelanggaran yang terjadi sebelum maupun proses pemilihan itu sendiri. Itu alasan kami untuk tidak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi. Bung, selain gugatan ke Mahkamah Konstitusi, juga disampaikan laporan ke Bawaslu Kaimana. Apa ada kaitan antara laporan ke Bawaslu dan gugatan ke Mahkamah Konstitusi? Ya, baik. Jadi untuk pelanggaran-pelanggaran pemilu yang kami anggap terjadi di lapangan itu secara prosedural memang harus dilaporkan kepada Bawaslu, baik melalui Panwas Distrik maupun langsung kepada Bawaslu, baik itu pelanggaran administrasi maupun pelanggaran-pelanggaran yang diduga sebagai pelanggaran tindak pidana yang nantinya akan diselesaikan di Gakumdu. Ada pun keterkaitan karena pasti pada permulaan kami di Mahkamah Konstitusi, hakim akan menanyakan terkait dengan proses pelaporan kami di tingkat kabupaten, yaitu di pengawasan pemilu, yaitu Bawaslu. Jadi bagi kami hal yang wajib harus seluruh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi kami sampaikan kepada Bawaslu untuk ditindaklanjuti. Rekomendasi-rekomendasi dari Bawaslu itu yang akan menjadi catatan bagi kami untuk kami melakukan tindak lanjut nanti. Bung, jika dalam proses gugatan di Pilkada nanti, akhirnya Mahkamah Konstitusi menolak gugatan tersebut, apa yang bisa diupayakan oleh tim Risma, Bung? Jadi pada prinsipnya tim Risma dan pasangan calon masih sangat optimis dengan melihat fakta-fakta terjadi atas pelanggaran-pelanggaran di lapangan terkait dengan pelaksanaan pemilu 2020, maka kami masih optimis untuk bisa mempertanggungjawabkan seluruh perkara yang kami ajukan itu dengan menghadirkan bukti-bukti yang sangat akurat. Kalaupun pada akhirnya Mahkamah Konstitusi berkeputusan lain, maka bagi kami itu adalah merupakan sebuah hukum yang wajib yang harus dilaksanakan oleh siapapun calon bupatinya. Karena dari sisi regulasi, dari sisi undang-undang, Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga yang paling terakhir untuk menyelesaikan sengketa pilkada. Jadi pada prinsipnya kalaupun apapun yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi, Risma pasti siap untuk menerima itu. Baik, terima kasih Bung atas penjelasannya. Selamat malam dan selamat bertugas kembali, Bung. Terima kasih, salam untuk Kabar Piton.